Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Lini Nur Indah Sari sebagai Seruni, Asriyati sebagai Mak Lampir, Dipa R sebagai Basir, Bahar Mario sebagai Sembara, Ivone Rose sebagai Sutah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Aku harus bertemu dengan orang yang tidak mau menampakkan dirinya itu. Aku harus menuruni tangga ini. Dia pasti berada di ruangan bawah. Pintu ke ruangan bawah ini mungkin terkunci. Aku harus membukanya. Keras juga ya. Aku harus mempergunakan kekuatan ilmuku. Kian! Bau apa ini? Seperti bau bangkai. Ruangan ini bau bangkai. Tapi tidak apa-apa. Aku harus tetap turun mencari orang yang tidak bisa aku lihat wujudnya itu. Oh, gelap sekali. Untung aku bisa melihat dengan mata hatiku. Ya, jalan ini belok ke kanan dan ke kiri. Dan aku harus ke kanan. Dia berada di jalan sebelah kanan ini. Angin berembus kencang. Aku harus bersiap. Ini bukan angin biasa. Ini angin yang berasal dari kekuatan ilmu seseorang. Iya! Gila, angin ini bertambah kencang. Tapi kau harus kembali ke tuanmu. Hah? Hilang. Angin itu kini hilang. Hebat. Sungguh-sungguh hebat. Dia, angin itu pasti dari orang yang tertawa itu. Kini kita bisa bertemu agak lama, Seruni. Karena kau datang tidak membawa kawan. Memang, aku ingin bertemu denganmu. Nah, tampakkanlah dirimu. Apakah itu perlu? Ya, kalau kau tidak mau, maka aku tidak perlu bicara denganmu. Aku akan pulang. Baiklah. Nih, aku. Rupa orang ini buruk sekali. Seorang perempuan tua dengan wajah yang keriput. Matanya merah menyala. Aku harus hati-hati. Tampaknya kau curiga padaku. Aku sekarang sudah melihat bagaimana dahsyatnya wajahmu. Tapi jangan kau sangka aku takut menghadapimu. Kau tidak usah bersikap begitu padaku. Aku adalah saudara seperguruan ayahmu. Kau anak si Badirul, bukan? Lalu? Marilah kemari, ke dekatku. Lalu? Aku mau bicara padamu. Karena walau bagaimanapun juga, kau tentu anakku juga. Marilah, nak. Baiklah. Nah, begitu. Aku harus hati-hati.
wanita tua ini jangan-jangan nanti mencekikku. Kau anak yang berani, persis seperti ayahmu. Sayang, ayahmu sudah tidak ada ya. Ya, ayahku sudah meninggal di dalam sebuah perkelahian. Ya, aku sudah mendengar ayahmu dibunuh oleh orang. Dan kau tahu siapa yang membunuhnya? Ya, aku tahu. Kalau begitu, kau harus menuntut balas. Kau harus membunuh pembunuh ayahmu. Hah? Aku harus membunuh Sembara? Iya, kau memang harus membunuh anak muda itu. Sayang kau tidak tahu apa yang dipesankan ayahku dulu. Apa yang dipesankan ayahmu? Ayahku justru menitipkan aku pada Bang Sembara. Kau jangan membuat aku geli mendengar ceritamu, Seruni. Nih, aku Mak Lampir. Aku tahu persis siapa si Badirul. Ya. Sekarang aku ingat. Orang ini memang bernama Mak Lampir. Si Badirul tidak akan berbicara begitu. Kau rupanya telah kena sihir si Sembara Keparat itu. Hei, nenek-nenek keriput. Kau jangan menghina ayahku. Ayahku tidak pernah berbicara bohong di depanku. Dia benar-benar menitipkan aku pada Bang Sembara sewaktu dia akan meninggal dulu. Sayang kau anaknya si Badirul. Kalau tidak, kau sudah aku lumat di sini. Sebelum kau melumatku, maka aku yang akan melumatmu. Tapi karena kau ada saudara seperguruan ayahku, maka aku tidak akan melakukan itu. Kalau kau memang menghormati aku, maka kau harus tinggal di sini. Tidak, aku tidak akan tinggal bersamamu. Seruni, apakah kau tidak mau kalau kandaianmu yang sekarang ini aku lengkapi lagi? Sudah, aku mau pulang. Silakan, kalau kau bisa keluar dari tempat ini. Aku ingin lihat. Dia hilang. Baik, aku akan tinggalkan tempat ini. Pintu ini terkunci. Tampaknya Mak Lampir yang menguncinya. Tapi aku akan buka dengan kekuatanku. Kau tidak akan bisa membukanya, Seruni. Ilmumu belum sampai untuk mengatasinya. Kau lihat sekarang bagaimana ilmu selaput kelabuku merusak pintu ini. Kau hebat, hebat. Tapi lihat di depanmu. Kau tidak akan bisa melewatinya. Hah? Kucing hitam yang besar. Aku akan hancurkan binatang ini. Dia menyumbat jalan keluar. Kata ayahku, kalau kita melihat hal seperti ini, itu hanya tipuan belaka. Aku akan lewat dengan kekuatanku. Akan ku terjang bila dia menghalangiku. Bisa melewati benda tipuanmu. Kurang ajar. Kau benar-benar anak yang tidak tahu diri. Kalau kau penasaran, tunjukkanlah wujudmu. Mari kita bertarung sekarang juga. Kau mau menantang aku, Baik. Kau lihat nanti pembalasanku. Kau akan aku buat repot. Sama seperti Sembara yang saat ini sudah tidak berdaya apa-apa melawan ilmu sihirku. Dia kini seolah-olah linglung menghadapi apa saja. Tampaknya Mak Lampir tidak mau menghadapi Seruni secara terus terang. Walaupun dia telah tersinggung oleh sikap gadis saudara seperguruannya itu. Dia berniat akan membuat Seruni kapok. Sama seperti Sembara yang kini memang tampaknya tidak berdaya apa-apa. Lihat, Bara, siapa yang
keluar dari rumah tua itu. Tampaknya seperti Seruni. Iya ya, seperti wanita. Seruni! Seruni! Kenapa dia tidak berhenti? Mungkin bukan Seruni. Tidak mungkin Seruni bisa selamat keluar dari rumah tua itu. Pasti Seruni. Coba aku panggil sekali lagi. Ya. Seruni! Seruni! Lihat, Bas. Dia berhenti. Dia mencari dari arah mana suara orang yang memanggilnya. Siapa? Aku, Sembara dan Basir. Oh, Bang Sembara dan Basir. Seruni, kau bisa selamat keluar dari rumah tua itu. Kenapa? Kami khawatir kau tidak akan keluar lagi dari sana. Iya, kau tidak menemukan apa-apa kan di sana? Aku bertemu dengan Mak Lampir. Hah? Dan kau tidak diapa-apakannya? Tentu saja tidak, karena Seruni masih ada hubungan apa-apa dengan Mak Lampir. Dia mengancam aku. Hah? Kau diancamnya? Iya, dia akan membuat aku linglung seperti Bang Sembara. Sembara linglung? Loh, aku linglung? Iya, sehingga Bang Sembara tidak bisa mempergunakan ilmumu dengan baik lagi. Apa iya ya? Kita harus hati-hati, Bang. Tampaknya Mak Lampir itu orang yang berbahaya. Aku sudah tahu dia orang yang berbahaya. Tapi aku tidak pernah merasakan bahwa aku menjadi linglung menghadapinya. Tapi aku bisa melihat apakah Bang Sembara mengkena ilmu nenek-nenek itu. Mungkin saja ilmu yang dia pergunakan sama dengan ilmu ayahku. Namanya ilmu pemikat sukma. Dan aku tahu cara mengobatinya. Benar, aku kena ilmu pemikat sukmanya? Coba aku lihat sebentar. Kenapa kau pegang kepalaku? Aduh. Tampaknya ilmu ini sama dengan ilmu ayahku. Jadi, aku sudah kena ilmu pemikat sukmanya. Tampaknya iya. Tapi aku tidak pernah merasakan apa-apa. Bang Sembara pernah berhadapan dengannya dalam perkelahian? Ya, pernah. Dan pernahkah Bang Sembara tiba-tiba merasa pusing? Tidak. Aku tidak pernah merasa pusing ketika berhadapan dengan dia. Tapi aku pernah merasa pusing dan lemah ketika berhadapan dengan Mardian. Jadi, Mardian pernah kemari? Ya. Dan Mak Lampir rupanya menaklukkanmu melalui Mardian. Tapi kenapa sewaktu menghadapi ayahmu, aku tidak diserang dengan ilmu seperti ini? Ayahku sebenarnya orang yang tidak suka mempergunakan ilmu-ilmu begini. Sehingga mungkin menghadapi Bang Sembara, dia tidak menyerang dengan ilmu ini. Aduh, jangan keras-keras memegang kepalaku. Kau harus tabah. Aku akan mencoba mengobati pengaruh ilmu itu di kepala abang. Bersiaplah. Baiklah. Aduh, kepalaku terasa sakit sekali. Jangan! Pergi kau! Tiba-tiba kepalaku menjadi enteng. Berarti Bang Sembara telah terbebas dari pengaruh ilmu Mak Lampir. Iya ya. Iya. Kepalaku benar-benar terasa enteng sekarang. Lihat itu. Ada orang menuju rumah tua itu. Tuh. Tampaknya seperti laki-laki. Mungkin itu Mardian. Tidak mungkin. Mardian tidak seperti itu jalannya. Lihat. Dia tenang-tenang saja memasuki rumah tua itu. Apakah perlu kita selidiki? Tidak usah, Bara. Siapa tahu Mak Lampir sedang memancing kita untuk memasuki rumah tua itu. Aku penasaran. Aku ingin tahu siapa laki-laki itu. Alah, sudahlah. Sebaiknya kita tunggu saja dia keluar dari rumah tua itu. Tuh. Bau kembang ya? Tuh. Iya, bau kembang. Iya. Pasti ada sesuatu yang aneh di dekat sini. Rasa-rasanya ilmuku telah bekerja lagi dengan baik. Kau hebat, Seruni. Kau bisa menyembuhkan aku. Lihat, Bang. Ada wanita yang berpakaian putih-putih. Iya itu. Seperti wanita yang pernah aku kenal. Seperti wanita yang berjumpa denganmu itu. Iya, betul. Dialah wanita yang bersalaman dengan aku di pinggir hutan itu di tengah malam. Jadi, dia wanita yang bernama Dara. Dia menuju kemari. Lihat. Tuh, lihat. Kakinya tidak menginjak tanah.
seperti melayang di udara. Kalau begitu, biar aku serang dia. Jangan. Dia bukan wanita yang bernama Dara. Dia ini Sutah, kawanku. Tapi kenapa dia tidak seperti biasa? Dia seperti makhluk halus. Kalian diam saja dulu. Aku akan berbicara padanya dengan kekuatan batinku. Sutah, siapa yang sedang kau cari? Siapa kau? Kau pasti tahu siapa aku. Siapa yang kau cari? Aku sedang menunggu orang yang hadap Malampir. Siapa orang itu? Kau tidak perlu tahu. Aku sahabatmu, bukan? Aku tidak kenal siapa kau. Sutah tidak kenal dengan aku. Jadi kau kenal dengan siapa? Aku hanya kenal Mak Lampir. Mak Lampir? Kau yang bernama Sutah, bukan? Iya, aku yang bernama Sutah. Bara, coba tanya. Apakah dia juga yang bernama Dara? Apakah kau juga bernama Dara? Kadang-kadang aku pakai nama itu, walau itu bukan namaku. Aku hanya disuruh Mak Lampir. Gila, rupanya aku telah tertipu. Selama ini aku berkawan dengan makhluk halus suruhan Mak Lampir. Benar-benar aku berhadapan dengan orang yang berilmu sangat tinggi. Jangan takut, Bang Sembara. Kita hadapi nenek-nenek itu bersama. Aku rela mati di samping abang, di samping orang yang aku cintai. Memang, Mak Lampir, saya sangat tergila-gila oleh gadis yang tinggal di rumah saya itu, Mak. Kau benar-benar mata keranjang, Dahigar. Kau benar-benar tidak bisa melihat perempuan cantik. Tapi kalau yang ini, Mak, saya benar-benar jatuh hati, Mak. Tolonglah saya, Mak, supaya gadis itu bisa saya persunting. Dahigar, aku tidak bisa mempengaruhi gadis itu begitu saja. Bawalah dia kemari. Kalau kau bisa, sama seperti kau membawa wanita-wanita yang lain dulu. Apakah tidak bisa, Mak, memberikan obat seperti untuk istriku Roheti misalnya? Ya, walaupun istriku itu suka marah-marah padaku, namun dia tetap membantu aku dalam soal uang. Itu lain. Nah, bawalah dia kemari. Iya, baiklah, Mak. Saya permisi dulu. Hati-hati kau di jalan. Tampaknya ada orang yang menunggumu. Orang yang menungguku, Mak? Iya. Di mana? Di luar rumah ini. Di luar rumah ini? Laki-laki atau perempuan, Mak? Perempuan. Kenapa? Kau jatuh cinta pula padanya. Jangan-jangan gadis yang bernama Sutah itu. Boleh juga. Saya permisi, Mak. Ya. Kau benar-benar laki-laki yang hanya memikirkan kenanganmu saja. Dan langkah gembira, Dahigar melangkah keluar dari rumah tua itu. Dia berharap agar Sutah memang sudah menunggunya di luar rumah itu. Selamat malam, Om. Oh, selamat malam. Kau Sutah? Iya, Om. Benar kata Mak Lampir. Benar-benar ada wanita yang menungguku di sini. Boleh saya ikut, Om? Oh, boleh. Kau rupanya tahu saya ada di sini. Saya melihat mobil Om berhenti di sini, lalu saya tunggu Om di mobil ini. Kau mau ikut sampai kemana? Biasa, Om. Sampai di tempat saya bertemu dengan Om dulu. Kalau begitu, ayolah naik.
dirinya. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, apakah rencana Rastina ini akan terlaksana? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.